Selamat pagi. Saya Ibu Adelvin Tokare dari SMK Negeri 1 Pamuana Utara adalah peserta pelatihan fasilitator daerah untuk 7 jurus BK hebat dari Kabupaten Poso. Kesempatan OJL kali ini saya akan mengimplementasikan jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi. Selalu semangat pagi. Baiklah, sebelum menyampaikan kita layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, jangan memulai dengan kemudian siapa yang mau mengambil buku pada yang mau menurut keyakinan yang masing-masing, tapi jika semuanya kita tidak berkeyakinan, silakan mungkin sebelum diramaikan hari ini pada 19 Baik, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Jadi kalau baik berarti siap untuk menerima materi layanan bimbingan konseling pada hari ini. Sebelumnya itu ibu mau cek dulu bagaimana kebersihan kelas kalian pada pagi ini. Oke, sudah bersih semua dan terima kasih untuk hari ini kebersihannya. Namun sebelum itu kesepakatan dulu. Sebelum kita materi layanan kita hari ini dimulai, yang pertama, satu, pada saat kita belajar nanti tidak ada yang ribut pada saat materi ditayangkan. Kemudian tidak keluar pada saat belajar, artinya tidak sangat kemari ya. Jadi kita tetap pada posisi bahwa belajar itu yang utama ya. Kemudian jika ada yang ketiga teman-temanmu yang akan memberi sanggahan, pertanyaan, tanggapan, kita harus menghormati itu ya. Jadi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman yang mau memberi pertanyaan, jawaban dan sebagainya ya. Kita sepakat? Sepakat. Ya, terima kasih. Nah, sebelum itu ibu mau bertanya yang absensinya hari ini, mungkin ada yang sakit, mungkin yang tidak hadir hari ini. Ada? Ada yang tidak hadir? Ada satu yang sakit, oke. Jika ada salah satu teman kita yang sakit, tadinya mungkin sakit, kita doakan supaya esok hari sudah kembali pulih dan boleh datang belajar bersama-sama dengan kita ya. Oke. Nah, untuk memulaikan materi kita pada hari ini, ibu akan tayangkan slide tentang materi kita, kenali potensi. Sebelum ibu mulai, ibu mau tanya dulu, siapa yang sudah pernah dengar itu kata potensi? Pernah dengar? Tahu? Ada yang tahu apa itu potensi? Kemampuan, oke, baik, bagus. Ada lagi? Kelebihan, oke. Ya, berarti ternyata walaupun kita belum mulai materi kita, ada yang sudah tahu bahwa potensi itu adalah kemampuan, kemudian kelebihan. Oke, terima kasih ya. Nah, untuk lebih paham mengenai potensi dari
dari potensi itu kita akan mendapatkan satu tujuan dalam memahami segala kilas balik bakat minat kita, kemudian kemampuan belajar kita, kemampuan kita mengetahui gaya belajar kita. Nah, itu semua yang memberikan respon untuk kita bisa mengetahui potensi kita seperti apa. Nah, boleh potensi diri itu tujuannya membantu individu mengembangkan kekuatan, bakat dan minat, serta lebih meningkatkan rasa percaya diri kita. Berdiri dulu, kita akan breathing dulu sebentar supaya kita bisa jadi konsentrasi ya, konsentrasi. Jadi instinktifnya kalau ini botak, kalau batuk tutup mulutnya, kalau batik pegang bajunya. Botak, batuk, batik, ya. Coba dulu, coba. Botak, batuk, batik. Botak, batuk, batik. Botak, batuk, batik. Oke. Konsentrasi ya. Konsentrasi dimulai. Botak, batuk, batik. Botak, batuk, batik. Botak, batuk, batik. Botak, batuk, batik. Batik. Botak, batik, batuk. Botak, batik, batuk. Ya, silakan duduk kembali. Ya, tadi Ibu sudah lihat di atas, mengenal lebih dalam siapa diri kita, kemudian memahami kelebihan dan kekurangan kita, belajar bagaimana kita bisa berkembang. Pertanyaannya ini, putar itu kertasnya. Silakan Anda tulis di belakang nama, kemudian siapa nama lengkapmu, apa makanan favoritmu, apa hobi yang kamu sukai, dan jika kamu hewan kamu mau apa, berandai-andai. Ya, silakan diisi. Oh, nah, ya. Siapa nama lengkapmu? Makanan favoritmu. Makanan favorit berarti tidak contoh orang lain ya, benar-benar yang kau suka. Ya, kan mau mengenal yang ada dalam diri saya ya. Teman kau ikut juga nanti suka. Nah, itu berarti kau tidak mengenal dirimu. Jadi benar-benar tentang diri. Siapa nama lengkap, kemudian apa makanan yang paling disukai. Makanya bilang tidak menonton tidak boleh. Gampang toh? Ya, tidak sulit karena memang lebih ke diri kita masing-masing. Sudah? Kan gampang kan itu kan? Mengenai diri, namanya, kemudian yang paling favorit makanannya, kemudian hobi. Jika sudah, oke. Selanjutnya ini, kenapa kita harus mengenal diri sendiri? Coba baca itu apa yang kalian sudah tulis tadi. Silakan dibaca, dibaca sendiri. Lihat. Kenapa kita harus mengenal diri sendiri? Dari apa
yang kalian sudah tuliskan tadi, pertanyaan tentang nama, kemudian yang favorit, kemudian hobi, kemudian berandai-andai, kan berandai. Biasanya kenapa kita harus mengenal diri kita sendiri? Ada mungkin yang bisa berdiri menyampaikan? Boleh Alessa berdiri? Ya, boleh, silakan. Menurut saya, kenapa kita harus mengenal diri saya sendiri, respect, mutu, lebih percaya diri lagi supaya orang yakin kalau orang itu bisa melakukan hal-hal yang mungkin menurut orang tidak bisa, tapi orang mati karena orang percaya dengan diri orang, karena orang lebih mengenal dirinya orang lebih yakin kalau bisa orang melakukan hal-hal yang mungkin itu berat. Oke. Terima Terima kasih Alexa. Oke. Baik, benar. Jadi tadi Ibu juga sudah sebutkan dari awal ya, dari tujuannya bahwa kita akan lebih memahami tentang diri kita, tidak akan lebih berkembang dan kita akan lebih percaya diri. Nah, itu. Oke. Benar ya yang disampaikan teman kalian tadi Alexa, bahwa jika kita mengenal diri kita, kita akan lebih percaya diri. Oke. Percaya diri. Kemana kita akan menguasai diri kita. Oke. Nah, sekarang kita lanjut pada boleh kalian keluarkan HP kalian? Boleh? Silakan. Tadi Ibu sudah kirimkan di WA group, ya. Ada link yang Ibu kirimkan, silakan itu dibuka. Jangan dibuka. Dan Ibu kasih kesempatan untuk boleh menjawab. Silakan. Mungkin kurang bagus jaringannya, tapi silakan diisi saja. Kuisnya itu akan sesuai dengan materi kita yang kita sementara pelajari saat ini. Kalau tidak paham, oh ya, nah silakan diisi ya. Silakan diisi. Ada di dalamnya tentang mengenal gaya belajar. Ya, bagaimana kita mengenali gaya belajar kita masing-masing. Silakan diisi sesuai dengan apa yang kalian rasakan ya. Pokoknya selalu ke dirinya ya. Kalau kita paham apa yang orang suka, pasti yang orang lain suka dengan tidak suka juga pasti kita akan hargai. Kan? Coba, kau suka yang tentang dirimu, tapi ada orang juga dia suka tentang dirinya. Nah, di belakang itu berarti kita harus paham, kita harus mengenal orang lain. Potensi orang lain ternyata berakar dari siapa saya. Kenapa saya harus mengenal diri saya? Jadi dia agar dia tahu apa yang dia suka dan tidak suka. Jadi kalau dia sudah tahu yang dia suka dan tidak suka, seperti tadi itu yang kalian sudah tuliskan ya. Yang suka. Kayak misalnya main voli, kan udah main voli itu ada bakat. Kalau saya lihat kayak itu kayak restoran. Oke. Pas. Benar ya. Nama saya Selagina Juliana Bualo. Makanan kesukaan saya babi putar. Nah, makan kesukaan babi putar. Jadi kalau besok-besok kau kasih dia makanan yang lain-lain, itu jadi
kau suka, jadi jangan dipaksa. Sukanya itu. Nah, Hobi saya menyanyi. hobinya menyanyi. Jadi kalau dia tidak suka main voli, jangan dipaksa main voli. Ternyata dia suka main voli. Oke. Dan kalau saya menjadi hewan, saya akan memilih untuk menjadi burung merpati. Nah, dia suka menjadi burung merpati. Kenapa sampai pilih burung merpati? Gina. Karena cantik gitu. Karena cantik dia. Iya. Boleh kita terus sama teman yang sudah. Terima kasih Gina. Ya, jadi itu tentang Gina ya. Mungkin yang lain mau? Boleh berdiri? Silakan yang laki-laki. Yang laki-laki, ayo ini pas depannya ibu ini yang. Ayo silakan berdiri. Ayo. Saya menjadi maka Kasih kuat nah. makanan favorit saya Namanya nama saya Aldo, saya Aldo. Ya, dengar Aldo tuh? Ya. makanan favorit saya adalah mie instan. Makanan favoritnya mie instan. Jadi dengar baik-baik begitu makanan ternyata suka makan mie. Hobi saya seperti Hobi sepak bola, benar kan? Suka? Suka sekali. Selama ini bagaimana? Sering ikut kegiatan olahraga seperti sepak bola? yang Sudah? Oke. Berarti memang kalau disukai itu kan berarti benar-benar ya. kalau saya menjadi hewan saya akan memilih macan. Apa? Kenapa seperti macan coba? Boleh? Karena apa? Karena dia lincah, kemudian ya berarti kecepatan berlarinya luar biasa ya, makanya memilih macan. Oke? Boleh kita baik, terima kasih Aldo. Gaya belajarnya masuk di visual. Yang visual berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang masuk di gaya belajar auditori. Cuma berapa? Cuma 2 orang. Yang kinestetik. Oke. Coba berdiri dulu yang kinestetik. 1, tidak usah jawab Mbak. 1, 2, 3, 4 orang yang kinestetik. Silakan dulu. Sekarang kita sudah dapatkan ya. Jadi kalian sudah paham dari yang kalian isi tadi, jawabannya sudah ke diri sendiri. Jadi kita akan tahu gaya belajar kita yang seperti apa. Yang visual. Nah, jadi paham ya? Biar lihat itu, tapi sudah jalan itu. Sudah sampai di otaknya itu. Dia cuma lihat terus, dia tatap terus. Apa yang diajarkan hari itu? Nah, itu orang-orang visual. Tadi harus pegang, itu orang yang inisiatif. Jadi dia belajarnya, dia akan efektif dia belajarnya jika dia sudah bergerak, melakukan. Dia langsung pegang, ya, sudah lakukan, ya, dia sudah utak-atik, dia akan cepat paham. Kalian sudah paham? Sudah benar gaya belajarnya selama ini? Benar. Cocok? Cocok. Jadi orang akan semakin termotivasi untuk belajar. Dia akan sampai pada pemahaman tadi bagaimana dia menguasai dirinya. Mendengar terus langsung dia analisa, dia langsung jadi terang, seperti ini. Tahu? Sudah
sudah mulai ada perasaan bahwa ternyata itu juga ya saya selama ini cocok-cocoknya yang nah itu ya kinestetik yang selalu pidi balias pokoknya apa semua dia harus pegang. Jadi jangan sampai selama ini masuk di jurusan-jurusannya salah. Kalau kau tidak suka pegang berarti memang kau bukan di situ bakat minatmu. Jangan paksa terus di situ. Ada baiknya kembali menganalisa ya diri saya tadi itu yang saya sukai, yang saya tidak sukai. Yang jangan selama ini hanya suka ikut teman-teman masuk di sini, bisa dia suka pegang-pegang itu komputer. Saya lebih suka ke bengkel. Saya lebih suka udah itu alat-alat mesin. Nah, yang di bagian situ kenapa? Pasti dia akan pernah suka itu komputer. Ya. Selama ini setiap kali belajar semuanya fokus kalau belajar. Misalnya kalau sudah masuk di LTKJ pasti pegang komputer misalnya. Kalau jurusan di sana kalau sudah menggeluti baju dia suka tidak. Tapi kalau dia pernah pegang itu berarti tidak. Salah jurusannya. Paham ya? Ya. Jadi ingat-ingat ini sudah jadi satu wacana kalian untuk memahami tentang diri saya. Saya orang visual kah, saya orang auditori kah, saya orang kinestetik. Ya. Kemudian dari situasi kalian memahami gaya belajarnya benar-benar intinya senang, ya, senangkan, menyenangkan, senangkan hatimu untuk bisa mengenali potensi itu, ya. Karena dari semuanya itu jangan takut untuk mencoba. Jangan takut mencoba, jangan takut untuk bereksperimen. Ya. Dilakukan. Ya, supaya benar-benar kita tahu apa yang ada dalam diri kita, potensi kita dan sebagainya. Ya, tidak ada yang mau bertanya, tidak ada yang mungkin ingin menanggapi dan sebagainya. Atau sudah paham? Paham? Benar? Sudah paham? Oke, kalau begitu, kalau sudah paham, adakah yang bisa kesimpulan apa yang kita sudah pelajari dari materi layanan bimbingan klasikal tentang mengenali potensi bakat buku minat? Siapa yang mau menyimpulkan? Alexa mau. Oke, silakan Alexa berdiri. Boleh di sini Alexa. Silakan maju di sini. Didengar ya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi kesimpulannya bahwa kita semua ini tidak ada yang terlahir bodoh. Kan orang punya minat masing-masing dan orang punya bakat masing-masing. Dan dengan mempelajari hal ini kita akan bisa lebih tahu tentang
siapa diri kita, dan semoga kedepannya kita menjadi orang-orang yang lebih percaya diri lagi. Baik, oke. Terima kasih. Ya. Jadi, Ibu rasa mungkin semuanya seperti itu ya. Jadi kesimpulan yang kita boleh dapatkan, mengenal diri sendiri membantu kita untuk lebih percaya diri dan berkembang ya. Tadi di awal-awal videonya itu kita akan lebih percaya diri. Pokoknya percaya saja jika kita paham yang ada dalam diri kita, potensi kita, gaya kita, kemampuan kita, otomatis kita akan percaya diri. Kemudian kita semuanya unik, ya itu intinya. Kita semua itu unik. Kenapa unik? Karena tadi itu, dengan masing-masing itu punya potensi yang ada dalam diri masing-masing. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa si Alexa tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, si Aldo tidak sesuai dengan apa yang saya sukai, karena ternyata dia kan merujuk ke dirinya, ya. Itu yang ada di dirinya. Jadi semua kalian itu unik, ya. Jadi dengan siswa-siswi yang lain, dengan sahabat kalian, dengan teman-teman yang lain itu usahakan selalu pakai isu kata unik, yaitu unik. Ya, uniknya karena memang dia pintar. Semua orang itu pintar, tidak ada yang tidak pintar. Tinggal bagaimana kita menggali masing-masing untuk bisa paham ke situasi itu, ya. Oke. Ya, mungkin hari ini materi kita sampai di sini dulu, dan minggu depan kita akan pelajari lagi mengenai jurus mengenal emosi. Bagaimana kita paham emosi kita? Nanti baca-baca dulu, cari literaturnya di rumah masing-masing atau tanya-tanya teman. Silakan ya, dicari-cari tahu apa itu emosi. Ya. Nah, sebelumnya itu silakan dikumpulkan apa yang tadi kalian sudah isi di lembar tugas yang dibagikan. Silakan dikumpul. Ya. Oke. Nah, kita sudah selesai saja untuk materi potensi itu, bakat minatku hari ini. Dan tadi kita sudah awali dengan doa, begitu untuk menutup pelayanan materi bimbingan konseling dalam bimbingan kelas kita pada pagi hari ini. Salah satu lagi boleh bimbing berdoanya hari ini siapa? Aldo ya, sini Aldo, berdiri. Silakan Aldo sini. Hari ini kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Sudah selesai. Ya, baik. Terima kasih Aldo, dan Ibu sampaikan hari ini kalian sudah mengikuti sesi layanan bimbingan klasikal, dan terima kasih untuk waktu kalian boleh fokus belajar pada pagi hari ini. Siapa yang akan apa? Ya, Alexa, silakan Alexa. Berdiri. Kepada Ibu ucapkan Terima kasih.